warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yazidi, Master of Engineering. Yang saya hormati Pembina Koperasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Ibu Diken Sapitri Primasari, SEM. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Majid Umar dan Bapak Arif Bawono Surya selaku pemateri webinar nasional pada pagi hari ini. Yang saya hormati Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang saya hormati Saudari Putri Diana Anggraini selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang saya hormati Saudari Gadis Nur Fitri selaku Ketua Pelaksana Anniversary Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang ke-9. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar nasional Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada webinar nasional dalam memperingati anniversary ke-9 tahun Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan tema Deciding the Future of Careers with Artificial Intelligence in a New Era. Di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hari ini, Kamis 27 Februari 2025, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar nasional dengan tema Deciding the Future of Careers with Artificial Intelligence in a New Era. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, saya, Rahmadani, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanu Waton, Himne Unusa, Mars Koperasi dan Aku Cinta Koperasi. Yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima pengumuman pemenang Olimpiade. Yang keenam, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, doa dan juga penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanu Waton, Himne Unusa, Mars Koperasi, dan Aku Cinta Koperasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
terpilar iman, ilmu dan amal. Bangkitlah wahai kaum dosa, untuk menggapai cita-cita bangsa, wujudkan generasi rahmatan lil alamin. Semoga ridha Allah untuk dosa. Semoga ridha Allah untuk dosa. Cinta
disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Anniversary Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Saudari Putri Lestari selaku Wakil Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jazidi, Master of Engineering. Yang terhormat Pembina Koperasi Mahasiswa UNUSA, Ibu Niken Safitri Primasari SEMM. Yang terhormat Ketua Popma UNUSA, Saudari Putri Diana Anggraini. Yang saya hormati para pemateri kita hari ini, Bapak Haji Abdul Majid Umar selaku Ketua BMT UGT Nusantara, dan Bapak Arif Bawono Surya selaku Ketua Koperasi Multipihak Let's Play Game Studio, serta moderator kita yang gak kalah keren nih, Kak Luni Nanda. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar nasional yang berbahagia. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Wakil Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar nasional kali ini. Tentunya kita sudah tidak sabar menyimak pemaparan materi dari Bapak Abdul dan Bapak Arif. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Putri Diana Anggraini selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kepada Saudari Putri Diana Anggraini, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pembina Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Ibu Niken Safitri Primasari SEMM. Yang saya hormati para narasumber yang telah berkenan membagikan ilmunya dalam webinar ini, yang tak lain adalah Bapak Abdul Majid dan Bapak Arif Bawono, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar nasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Suatu kehormatan bagi kami dapat mengadakan acara webinar nasional ini dengan tema Designing the Future of Careers with Artificial Intelligence in a New Era dengan narasumber yang cakap di bidangnya. Perkembangan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut Artificial Intelligence, AI, saat ini telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk dunia kerja dan industri. Kemampuan AI dalam mengotomatisasi tugas, menganalisis data, serta meningkatkan efisiensi operasional telah mengubah landscape karir di masa depan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu memahami bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kita menghadapi dunia kerja yang mana nantinya akan terus berkembang. Melalui webinar ini kita akan mendapatkan wawasan dari para ahlinya mengenai bagaimana AI dapat membentuk masa depan karir, keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan di era digital ini, serta bagaimana kita dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Maka dari itu saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan memberikan inspirasi serta wawasan yang berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin ini sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu sambutan dari Pembina Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kepada yang kami hormati Ibu Niken Safitri Primasari SEMM, kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jazidi Engineering, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Andes Haji Kacung Marijan MA PhD, kemudian Direktur Akamawa, Ibu Dr. Umdatus Soleha, SST MKes, serta tentunya para pemateri hebat kita, Bapak Abdul Majid SHI MM, dan Bapak Arif Bawono Surya, serta segenap pengurus dan anggota Koperasi Mahasiswa UNUSA, dan serta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara spesial untuk memperingati anniversary KOPMA yang ke-9 dengan tema Designing the Future of Career with Artificial Intelligence in New Era. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Teman-teman, hari ini merupakan momen istimewa bagi kita semua. Selama hampir 1 dekade, KOPMA UNUSA terus komitmen menjadi wadah pengembangan diri bagi mahasiswa di bidang kewirausahaan, kolaborasi, dan inovasi. Kita telah memiliki web khusus untuk koperasi mahasiswa. Kita juga telah memiliki konten kreator khusus untuk koperasi mahasiswa. Momentum ini bukan hanya perayaan usia, tapi juga pengingat untuk terus berkembang, beradaptasi, dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya artificial intelligence atau AI yang lebih kita sebut seperti itu, kita dihadapkan pada berbagai perubahan signifikan di dunia kerja. AI bukan lagi sekedar konsep masa depan, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Nah, mari kita bersama-sama memahami bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini membentuk landscape karir di masa depan dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara optimal. Kami sangat bersyukur dan bangga karena hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa dari narasumber hebat, yakni Bapak Abdul Majid SHI MM, seorang pakar di bidang manajemen dan bisnis. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Lalu kemudian Bapak Arif Bawono Surya, Assalamualaikum Bapak, selaku praktisi dan pemimpin yang akan mengulas bagaimana AI menjadi katalisator inovasi di berbagai sektor industri. Kami berharap melalui webinar ini kita semua memperoleh wawasan baru, memperluas cara pandang Anda, serta mempersiapkan diri Anda untuk bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk merancang masa depan karir Anda selaku generasi muda di era kecerdasan buatan. Dengan mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, webinar Design the Future Career with Artificial Intelligence in New Era dalam rangka anniversary KOPMA UNSA ke-9 resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC Ahmad Dhani. Silakan, Mbak. Seperti yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan di pagi hari. Perlu teman-teman ketahui bahwa acara anniversary KOPMA UNUSA yang ke-9 ini disponsori oleh PT Kui Indovision. Sebelum memasuki acara inti, perlu kami sampaikan untuk link presensi akan diberikan pada akhir acara, maka dari itu dihimbau kepada para peserta yang berada di Zoom agar tetap di ruang Zoom pada akhir acara. Baik, tibalah kita pada acara yang kita nantikan, yakni pemaparan materi mengenai Designing the Future of Careers with Artificial Intelligence in a New Era, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Majid Umar, selaku Ketua BMT UGT Nusantara, yang akan menyampaikan materi mengenai kooperasi
dan Bapak Arif Bawono Surya selaku Ketua Koperasi Multi Pihak Let's Play Games Studio yang akan menyampaikan materi mengenai bisnis dan teknologi dan akan dimoderatori oleh Kak Lunia. Baik, kita sapa dulu Kak Lunia ya. Halo Kak Lunia, apakah sudah berada di room Zoom? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya aman? Oke, Aman. suara saya aman ya? Jelas, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Abdul Majid. Lama tidak berjumpa. Assalamualaikum juga untuk Pak Arif. Salam kenal Bapak. Salam Oke. kenal, Mbak. Oke, untuk suara saya sudah aman ya, Mbak Rahmadani. Saya boleh izin ini mengambil alih forum diskusi ini. Cek. Kayaknya Mbak Rahma suaranya menghilang. Oke, saya izin ambil alih forum diskusi pada pagi hari ini ya. Terima kasih Mbak Rahma. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Jazadi M.Eng, dan yang saya hormati Ibu Niken Safitri SEMM selaku pembina Kopma Unusa, dan yang saya hormati kedua narsum pada pagi hari ini, Bapak Abdul Majid SHIMM dan juga Bapak Arif Bawono Suryo, serta rekan-rekan pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga peserta webinar dalam rangka memperingati anniversary Kopma Unusa yang 9 dan tema Design the Future of Career with Artificial Intelligence atau AI in New Era. Terima kasih sekali atas partisipasi dan kehadiran teman-teman dalam diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan kita tahu semua kalau dunia bisnis dan ekonomi ini terus berkembang dengan cepat. Bahkan koperasi menjadi salah satu model ekonomi yang berbasis gotong royong, kebersamaan juga ikut beradaptasi agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, hari ini kita akan membahas dua aspek penting tentang pengembangan koperasi gitu kan. Jadi bagaimana koperasi ini menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta bagaimana teknologi atau AI ini dapat dimanfaatkan sebagai efisiensi gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama dua narasumber hebat kita gitu kan, ada Pak Abdul Majid dan juga Bapak Arif Buwono. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan CV dua narasumber kami yang luar biasa. Jadi untuk hari ini kami ada dua narasumber. Yang pertama ini ada Bapak Abdul Majid SHIMM. Beliau adalah Ketua Koperasi di KPPS BMT UGT Nusantara, dan beliau tinggalnya di Pasuruan, di Desa Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, untuk kontaknya ini ada di 0815 595 30211. Nanti bisa langsung komunikasi dengan beliaunya. Dan beliau juga
salah satu asesor kompetensi lembaga keuangan syariah dan filantropi. Selain di pendidikan perkoperasian, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama, beliau sebagai bendahara Ikatan Alumni Santri Sidogiri, beliau juga ketua Asosiasi BMT seluruh Indonesia. Beliau juga sebagai anggota bidang pemberdayaan ekonomi Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan beliau juga sebagai wakil ketua bidang pemberdayaan Pondok Pesantren Ekonomi Islam Persatuan Islam Indonesia dan anggota MUI Jatim bidang pemberdayaan ekonomi. Luar biasa pengalaman beliau. Untuk pendidikannya, beliau lulusan Universitas Al-Aqidah Jakarta. Terus beliau juga magister manajemen di Universitas Islam Malang, dan beliau mengikuti beberapa pelatihan di bidang perbankan syariah. Baik, yang kedua, izinkan saya juga membacakan CV dari Bapak Arif Bawono. Oke, sebentar. Untuk CV-nya, oke. Nah, ini yang keren sekali, ini anak muda sekali. Beliau seorang founder dari Let's Play Indonesia, dan beliau sekarang menjadi, maaf sebentar saya buka dulu, menjadi ketua koperasi multi pihak Let's Play Indonesia ya. Jadi ini keren banget. Jadi koperasi dijadikan game gitu kan. Oh, game dijadikan koperasi kayak gitu. Terus selanjutnya beliau juga mempunyai latar belakang bisnis yang luar biasa sebagai tim inti inspirasi Indonesia, manajer operasional Batagor Jepang, manajer operasional Cincau Picino, manajer project business owner school, co-founder business owner school, co-founder business owner school, certified business model Canvas, ASNEP program Indonesia Japan, master training program Google Gapura Digital, certified game based learning trainer, founder Let's Play Indonesia gitu. Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi, ada di Game Initiative of Education, Beyond Game sebagai tim mastermind, Gcraft Jatim sebagai ketua subsektor aplikasi dan game. Beliau juga Kibra Sabatansa. Pengalaman beliau memang luar biasa gitu kan, di beberapa mentoring juga untuk UMKM. Oke, kita langsung saja memulai diskusi ini. Jadi untuk diskusi ini ada dua sesi. Sesi pertama dari Pak Abdul Majid dan sesi kedua nanti dari Bapak Arif Bawono Suryo. Jadi untuk diskusi setiap sesi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat, dan nanti setelah pemaparan kami akan bacakan pertanyaannya seperti itu. Baik, untuk sesi pertama ini ada dari Bapak Abdul Majid. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. semangatnya luar biasa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ini kehormatan bagi kami diundang di webinar Kopma Unusa ya. Seperti back to basic ini kan itu ya. Iya Pak, jadi kami dari apa ya?
kalau saya alumni Kopma gitu dan adik-adik Kopma kan inginnya terus berkooperasi gitu kan, seperti BMT Sidogiri kan yang luar biasa gitu kan, jejaknya dan prestasinya bahkan asetnya gitu kan. Kami dari Kopma pun juga mau seperti itu Pak, biar kita terus berkooperasi dan bisa sejahtera di dalam kooperasi gitu. Nah, mohon izin Bapak, untuk saat ini memang koperasi ini kan bisnis yang juga semakin kompetitif ya, gitu kan. Koperasi ini kan harus selalu beradaptasi, termasuk BMT Sidogiri yang awalnya terbentuk, saya dulu pernah mendengar cerita dari Bapak langsung juga itu, bahkan di krisis 98 BMT Sidogiri ini juga masih bisa survive, di pandemi juga bisa survive gitu kan, dengan apa ya, new era gitu kan, dari perubahan ini apa namanya, proses bisnis gitu kan. Nah, itu mungkin nanti Bapak bisa bercerita juga untuk menjadi motivasi kami agar kami bisa terus berkooperasi kayak gitu. Dan kooperasi ini menjadi wadah yang relevan untuk teman-teman anak muda gitu kan, dalam mengembangkan karirnya, dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan kalau saat ini kementerian pun juga sudah ada program ya, jadi sarjana berkooperasi kayak gitu. Nah, itu mungkin Bapak juga bisa menceritakan. Oke, baik teman-teman, mari kita sambut narsum kita yang luar biasa ini. Beliau sudah sangat lama sekali di koperasi, dan dengan capaian-capaian yang luar biasa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Luni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor Unusa, yang saya hormati pula Ibu Pembina Kopma Unusa, juga pengurus yang saya hormati pengurus Kopma, tak lupa Bapak narasumber, Bu Luni selaku moderator, dan sahabat-sahabat panitia pelaksanaan webinar yang sangat luar biasa ini, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali, gembira sekali. Jadi ketemu adik-adik mahasiswa, sepertinya gairah saya, semangat saya berkooperasi ini lebih ya, lebih bergairah lagi, merasa menemukan bagaimana kooperasi yang saat ini didominasi oleh peran-peran orang-orang yang sudah kalau ini kan anak-anak yang milenial, ini kami adalah golongan kolonial ini, yang golongan generasi-generasi tua yang dahulu menerima pembelajaran tentang koperasi di saat SD, SMP barangkali ya. Kemudian masih SMA itu masih ada, setelah itu sudah tidak ada lama. Jadi bagaimana tetap koperasi itu sampai sekarang bisa eksis, dan alhamdulillah diterpa dengan perkembangan zaman yang serba canggih dengan berbagai macam kondisi. Alhamdulillah terus koperasi masih ada, dan satu-satunya institut koperasi di Indonesia hanyalah IKOPIN. Itu yang masih eksis saat ini ya, dan itu pun juga belum berperan banyak, dan justru institut tentang koperasi di Indonesia ini hampir habis, hampir tidak ada. Pembelajaran tentang koperasi sudah tidak ada sama sekali, tapi praktek masih jalan. Biarpun sehingga dengan praktek yang masih berjalan, banyak orang yang mohon maaf punya kepentingan tersendiri memanfaatkan kelemahan koperasi, kemudian memanfaatkan kelonggaran koperasi, ini menjadi kesempatan untuk mengais keuntungan pribadi berkedok koperasi.
itu kondisi-kondisi yang dimana kita sangat memprihatinkan dengan kondisi tersebut, sehingga koperasi banyak keluar rel, banyak keluar jalur ya. Ibarat kereta kalau sudah keluar daripada jalur yang semestinya, ini kan bahaya, nabrak-nabrak macam-macam ini kan. Banyak UKM yang dilabrak, banyak lapa-lapa dan kendaraan ditabrak juga itu kan. Oleh karena itu kami coba menyajikan nih mungkin sekedar sharing pengalaman dulu terkait dengan BMT UGT. BMT UGT terus terang kami pun juga mendirikan koperasi itu karena tuntutan keadaan, di mana kami pada saat itu sebagai pimpinan madrasah di Pondok Pesantren Sidogiri, kemudian melihat kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan, guru-gurunya adalah dengan gaji yang sangat minimal sekali, bahkan tapi guru-gurunya alhamdulillah tetap bertahan, terus mendakwahkan Islam dengan pembelajaran di madrasah, pembelajaran tentang akidah, tentang syariat, dan lain-lainnya tentang tafsir fikih, tapi beliau tetap berlanjut. Tapi siapa kira-kira yang akan memikirkan keikhlasan beliau itu ditunjang dengan kebutuhan yang cukup. Oleh karena itu kemudian pengurus berinisiasi mendirikan koperasi yang mampu menopang kesejahteraan para guru-guru madrasah yang di bawah afiliasi Pondok Pesantren Sidogiri. Sehingga pertama berdirilah BMT UGT, ya BMT Maslahah dengan modal awal cuma 13.500.000. Alhamdulillah saat ini sudah 900-an itu asetnya. Kemudian ada BMT UGT yang notabene UGT itu adalah aslinya urusan guru tugas, kemudian juga dijadikan nama koperasi jadi usaha gabungan terpadu. Dengan saat ini mimpinya bagaimana berkembang secara Nusantara ya. Di Nusantara itu semuanya nanti ya, termasuk di Malaysia, di Asia itu bagaimana BMT UGT juga ada di sana ke depannya. Tidak hanya orang koperasi yang di luar yang datang menjajah Indonesia secara ekonomi. Kalau kita sadar itu koperasi di Amerika yang masuk ke kita itu seperti S Hardware. Bapak Ibu adik-adik mungkin juga sering belanja-belanja di S Hardware. S Hardware itu adalah basicnya koperasi. Kemudian juga ada yang dari Belanda itu apa itu saya lupa namanya, itu pun juga koperasi basicnya yang punya bank. Kemudian ada beberapa koperasi yang punya klub sepak bola, yang punya bisa mendirikan gerakan-gerakan yayasan dan sebagainya. Tapi di Indonesia, nah di sini di Indonesia perkembangan koperasi malah kurikulumnya dihapus, banyak tidak dipakai, dianggap kurang produktif, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, padahal kalau koperasi dijalankan, alhamdulillah, BMT UGT yang modal awalnya cuma 43 juta, saat ini alhamdulillah berkembang sampai 3,3 triliun. Nggak kebayang bagi kami. Selaku kaum sarungan ya, yang notabene biasanya awal-awal itu ya apa bisa kira-kira kami berbuat ya, untuk bagaimana mensejahterakan anggota, mengangkat martabat guru-guru madrasah. Tapi alhamdulillah Allah dengan niatan baik, dibantu dengan sistem dan manajemen yang terus kita update untuk mengikuti perkembangan zaman, alhamdulillah menjadi koperasi syariah terbesar di Indonesia. Itu bagi kami adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, dan kami juga tidak hanya mempunyai koperasi BMT UGT, juga ada perusahaan-perusahaan lain, diantaranya adalah perusahaan IT yang saat ini sudah dipakai 123 koperasi, kemudian juga ada asuransi jiwa yang menopang. Nah, kalau di perusahaan IT-nya itu adalah menopang bagaimana sistem itu terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Intinya bagaimana kita bisa berkontribusi kepada yang lain sehingga orang lain bisa mengambil manfaat melalui kita. Kemudian juga ada asuransi yang kami bikin untuk menopang, karena di dalam koperasi itu tidak hanya mengelola tentang finansial, tapi juga mengelola tentang sosialnya. Istilah dari beberapa literasi yang kami pelajari itu ada istilah financial capital dan social capital.
Itu yang saya pelajari, sehingga dua-duanya harus berjalan beriringan. Makanya di dalam istilah BMT itu ada baitul mal, juga ada baitul tamwil. Dan mungkin juga relevansi sekali dengan dasar-dasar di Al-Quran, bahwasanya di dalam hartamu itu ada harta fakir miskin, du'afa, mustadafin, ya, wa fi amwalim hakun lisail wal mahrum. Jadi adik-adik sekalian UNUSA yang saya hormati, saya pikir adik-adik sudah berada di posisi yang tepat di UNUSA, apalagi sudah ada kopmanya yang sangat luar biasa. Jadi kami aja yang berangkat dari nekat, ya. Kalau di Surabaya itu ada bonek, maka di Sidogiri ada sanek, ya. Yani santri nekat, karena kami tidak pernah diajarkan tentang akuntansi, tidak pernah diajarkan tentang ilmu marketing, kemudian tidak pernah diajarkan tentang sistem pengendali internal dan lain-lain. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kami tempuh, di samping dengan berkhidmah, istilahnya itu. Berkhidmah kepada ma'had dan berkhidmah kepada umat. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, kemudian mumpuni dalam bidang-bidangnya, maka di situ kami menimba. Dan alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan coba kami saat ini sebetulnya terkait dengan AI, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, sebetulnya bagaimanapun santri itu tetap dituntut bagaimana untuk terus berkembang mengikuti zaman. Kalau enggak, maka kita akan terinjak, ya, bahkan akan tertinggal. Ibarat mohon maaf istilahnya, dalam kata mati nggak terasa karena dibakar dari bawah, gitu kan. Dari sini kami coba menyampaikan, bahkan beberapa AI ini kami sudah menjalankan di dalam sistem dan manajemen. Kami coba membantu menyampaikan sedikit tentang kenekatan kami di dalam mengoperasikan KSPPS BMT UGT Nusantara ini. Jadi di dalam presentasi ini kami coba menyampaikan beberapa tentang dampak nyata AI di dunia kerja. Maka daripada itu, ada tujuan dari presentasi ini adalah menyediakan panduan strategis menghadapi era AI yang menyoroti tentang peluang tantangan, yang insya Allah ini barangkali menjadi sedikit pandangan dari kami tentang masalah AI. Kemudian juga barangkali ada urgensi adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Next, di slide berikutnya barangkali. Slide-nya, next slide. Slide-nya dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah urgensi adaptasi. Jadi bagaimanapun adalah al-insan ibnu zaman, ya. Al-insan ibnu zaman. Jadi manusia itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, maka kita akan tergilas dengan perkembangan zaman tersebut. Kemudian ada dampak, tentunya dengan lajunya perkembangan teknologi, ya. Maka di sini akan menyebabkan orang yang tidak bergerak mengikuti perkembangan teknologi, maka di sini dia akan tergilas. Alhamdulillah di salah satu contoh di sanak perusahaan kami di ASKI Sarana Sejahtera, otomatis semua sistem pelayanan yang dulu adalah masih entry dengan kemudian sistem marketingnya dan sebagainya agak susah, tapi dengan cara AI itu semuanya berjalan secara digital. Termasuk revolusi AI di dalam dunia kerja itu seperti apa, bagaimana dampaknya kalau kita tidak menjalankan, mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kecerdasan buatan tadi. Next slide. Kemudian kami nantinya adalah bagaimana transformasi lengkap, ya, landscape-nya terkait dengan satu pekerjaan. Jadi ini perubahan dalam cara kerja, keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja nantinya. Jadi satu, karena
ada otomatis tugas-tugas rutin yang saat ini banyak di satu sisi adalah banyak memakan tenaga kerja yang kadang-kadang kerjanya sering salah dan sebagainya, backup untuk ini lama sekali, kemudian pengarsipan, analisa dan sebagainya, itu otomatis akan terbantu dengan AI. Kemudian ada kolaborasi manusia dengan AI. Ini diantaranya adalah paradigma baru yang sebetulnya ini adalah bagaimana menggabungkan keahlian manusia dengan kemampuan. Jadi tidak dengan ada AI kemudian kita keder, kemudian tidak punya nyali, kita merasa ketinggalan zaman, tapi tidak. Bagaimana AI itu adalah kita, kalau istilah Pak Habibie dulu adalah kemajuan imtak dan imtek, gitu ya. Jadi iman dan takwa, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus seiring sejalan berjalan bersama, itu kan. Tidak kita bisa hanya berjalan salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah di antara pergeseran kebutuhan kompetensi. Jadi pergeseran kebutuhan kompetensi tentunya dengan yang lain sudah pada laju dengan cepat, sementara kita masih aja naik dokar, itu kan enggak lucu juga, itu kan. Yang lain sudah pada naik pesawat, ya. Kemudian kita masih jalan kaki, bahkan masih sepeda ontel, ya. Itu ya bagaimana kita bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan secara cepat. Nah, kita bisa jadi ketinggalan. Kemudian adaptasi pendidikan tentunya adalah disesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira output yang dihasilkan menjadi tenaga tenaga kerja yang betul-betul siap menghadapi tantangan zaman. Next slide. Lanjut slide-nya. Kemudian dalam tantangan dan ancaman tentunya tadi otomatis di dalam di next slide berikutnya. Oh iya, ini ya. Jadi dari sini peluang dan karir di era yang menjanjikan, satu ya ini adalah jelajahi berbagai karir yang muncul akibat kemajuan teknologi. Kita harus bagaimana terus bermaju, ya. Tidak boleh kita terdiam diri, berpangku tangan, kemudian menyerah dengan kondisi, dengan keadaan. Satu, ada spesialis AI, AI etik dan compliance. Ini adalah mengintegrasikan etika dengan teknologi, kemudian memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya membuat sebuah konsep atau melakukan sebuah analisis dengan AI, tapi sementara kita tidak bisa mengukur ya tentang bagaimana sistem penerapan dari hasil kecerdasan artifisial tersebut, maka di sini akan menyebabkan ketimpangan nantinya. Kemudian ada digital transformasi secara spesialis, ya. Dan ini yang mengelola, memimpin transportasi digital dalam organisasi untuk menjalankan secara efisiensi. Ini diantaranya. Kemudian ada fintech, ya, fintech innovation dan konsultan yang berkontribusi dalam pengembangan produk, layanan finansial berbasis AI yang inovatif, kreatif, ya. Ini adalah bagaimana koperasi pun harusnya punya fintech, ya. Sehingga yang lain pinjol udah pakai fintech, kemudian yang benjol juga belanja online juga pakai teknologi. Tapi sementara kita kalau tidak berkembang mengikuti, maka kita pasti akan ketinggalan. Barangkali juga ada peluang karir yang menjanjikan di sini. Jadi pembuatan fintech baik melalui lembaga, dan insya Allah saat ini undang-undangnya yang kami ikut ngawal di dalam proses perundang-undangan koperasi sebagai pengganti 2592, ini kami masukkan bagaimana koperasi di era modernisasi koperasi dengan sistem teknologi. Kemudian ada data analisis, barangkali ini juga pakai data analisis dan AI risk manager, ya. Jadi ini adalah cukup membantu sekali kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan bagaimana melakukan analisis dengan cepat dan akurat. Ini adalah
peluang-peluang karir di masa yang akan datang. Cuma tantangannya, next slide lanjut. Tantangannya yang harus kita hadapi adalah tantangan ancaman di era digital. Satu adalah otomatisasi pekerjaan rutin. Ini yang seperti hal-hal yang dikerjakan secara rutinitas, semacam teller, bagian analisis, data entry. Ini otomatis mereka ya sudah tergantikan dengan posisi ini. Jangankan itu, jangan jauh-jauh saja. Kita melihat dulu dengan penjaga pintu tol itu kan, itu bayar, nyusui dan sebagainya. Sekarang kan sudah tidak ada orangnya di situ. Sudah tidak ada orang, bahkan sudah tempat orangnya duduk di situ sudah ditinggalkan, sudah tergantikan. Kemudian tantangannya lagi juga akan menciptakan pengangguran nantinya. Kemudian tantangannya ada gap yang kompetensi digital. Jadi ada kebutuhan usaha untuk upscaling atau rescaling di kalangan para pekerja. Kalau para pekerjanya tidak diupdate tentang kemampuan SDM-nya, terutama kemampuan di bidang teknologinya, maka di sini pasti mereka itu akan ketinggalan nantinya. Itu tantangan-tantangannya di antara. Kemudian juga tidak ada ketimpangan akses pendidikan dan teknologi. Di sini saya membayangkan kalau koperasi kita tidak mengikuti ketimpangan, karena tidak semuanya koperasi itu mempunyai akses yang teknologi yang sama. Kadang-kadang ya mereka masih di komputernya program-programnya masih jadul, kemudian akses analisanya, penyimpanan, pengarsipan dan sebagainya masih sangat manual. Nah ini yang menyebabkan mereka itu akan ketinggalan dan terjadi ketimpangan tidak sesuai dengan tidak mampu mengejar kemajuan zaman. Kemudian juga ada cepatnya evolusi teknologi. Kita tahu betapa cepatnya evolusi teknologi yang sangat cepat. Bahkan HP aja yang dulu harganya sekian, awal-awal kartu itu harganya ratusan juta, tapi sekarang itu dibagikan aja, sepertinya tidak ada harganya. Dan seterusnya. Ini adalah beberapa tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dengan perkembangan teknologi. Next. Kemudian di dalam di sini, mohon maaf itu kalau lihat ya. Kompetensi kunci ya, mohon maaf. Kompetensi kunci di era digital. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memahami kompetensi yang dibutuhkan dalam era industri ini? Satu adalah kemampuan teknis nantinya, di mana pemahaman AI, digital banking sangat penting untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi adik-adik yang khususnya yang masih nantinya kepingin bekerja di lembaga keuangan syariah, baik itu bank ataupun non-bank. Jadi di sini kemampuan teknisnya ini harus ditingkatkan. Kemudian kemampuan analitis yang terkait dengan problem solving, kemudian risk assessment, membantu dan pengambilan keputusan yang efektif dan akurat. Nah, ini pun juga ada kompetensi kunci yang sangat menentukan di dalam lajunya perusahaan itu atau pendidikan itu untuk menjawab tantangan di bidang teknologi. Kemudian kemampuan perangkat lunak, kreativitas, komunikasi efektif perlu untuk berkolaborasi dengan tim yang lain. Jadi tidak hanya merasa besar dengan dirinya sendiri, tapi juga harus beradaptasi dengan orang-orang ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi kemampuan untuk bagaimana melakukan lobby-lobby, kemudian melakukan kerjasama dan lain sebagainya, ini sangat diperlukan sekali. Kemudian kemampuan adaptasi ya. Adaptif, pembelajaran berkelanjutan, fleksibilitas, memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan cepat. Nah ini diantaranya kompetensi kunci di era digital ini. Strategi next. Kemudian di dalam strategi pengembangan karir. Langkah-langkah untuk meningkatkan karir diantaranya satu yang harus tetap kita prioritaskan adalah bagaimana perencanaan pendidikan fokus kepada bidang-bidang yang berkelanjutan, otomatisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan tabu dengan adanya AI. Jadi harus bagaimana kita beradaptasi dengan segera.
Kemudian juga pengembangan portofolio yang nanti adalah membangun dengan proyek-proyek implementasi AI di sektor keuangan untuk menunjukkan keahlian kita di dalam di situ. Nah, kami di BMTUGT alhamdulillah hal-hal yang seperti itu, seperti kemarin kami diminta untuk melakukan audiensi, diminta jadi narasumber oleh Badan Legislasi terkait dengan urgensi undang-undang koperasi. Alhamdulillah dengan AI kami bisa bikin materi dengan PowerPoint dalam jangka 1 jam dan juga makalahnya sudah siap. Itu kalau toh kita secara manual tidak mempergunakan teknologi, maka susah juga. Termasuk jaga bagaimana strategi pengembangan kita jejaring profesional. Jadi untuk membangun koneksi-koneksi dengan industri fintech untuk membuka peluang kerja, kolaborasi dengan lain. Bahkan juga ada yang sudah memanfaatkan di tempat kami, malah ada yang mengatasnamakan BMTUGT. Mohon maaf, meskipun kami saat ini lagi dalam mengembangkan sebuah sistem yang mengajak berkolaborasi dengan semua koperasi di Indonesia. Kami punya program yang diantaranya kami namakan program itu adalah program digitalisasi. Satu untuk memfasilitasi anggota kami ya, karena eranya udah era digital, belanjanya sudah belanja online, artinya benjol ya, belanja online. Maka di sini kami harus mempunyai itu ya, yang kami istilahkan dengan rumah BMT. Rumah itu adalah R-nya rekanan, U-nya adalah usaha, M-nya mikro, A-nya itu syariah. Jadi rumah BMT, rumah kita semua. Dan nanti itu harapannya ada 2 fungsi. Satu secara fungsi marketplace, di mana anggota kami sudah lebih 700.000. Jadi kalau toh mereka ikut di dalam berpartisipasi aktif di dalam rumah BMT, kami tidak perlu bakar uang untuk mendapatkan member-membernya seperti itu. Kemudian juga nanti kalau kerjasama dengan anggota koperasi lain, sehingga itu adalah menjadi milik koperasi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua bisa bekerja sama dengan anggota dari di bidang layanan syariah. Jadi tinggal nanti sistem yang akan mempekerjakan. Insya Allah kami ada semacam layanan laku pandai kalau di perbankan atau model BMT Link gitu ya. Sehingga link secara finansial atau kantor tanpa ini sudah bisa dilayani dengan teknologi tersebut. Ini program-program kami di antara di BMTUGT. Sehingga apa? Di antara strategi yang tidak kalah penting adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Sehingga mengikuti sertifikasi kompetensi apa yang terkait dengan atau pelatihan khusus yang terkait dengan update ya atau up to date dengan perkembangan industri yang ada baik di industri keuangan ataupun non keuangan yang terkait dengan bisnisnya anggota. Next. Kemudian peran institusi barangkali kami tidak terlalu banyak, cuman itu aja saya sajikan, barangkali bisa dibaca karena peran institusi terutama UNUSA akan lebih jago tentang ini, akan lebih tahu, barangkali ini sumbangsi saya aja. Kemudian lanjut pengembangan sumber daya manusia, SDM-nya seperti apa? Di dalam inisiatif program untuk karyawan, kami sebetulnya kalau untuk sumber daya manusia, ini adalah program pertama adalah upskilling. Jadi pelatihan-pelatihan teknologi untuk karyawan yang existing, kemudian juga untuk meningkatkan skillnya atau keterampilannya, termasuk dengan anggota. Kami sudah bagaimana anggota kami sosialisasikan tentang teknologi yang ada pada kami. Satu itu pengembangan SDM-nya, karena SDM kalau SDM karyawan aja yang dikembangkan, sementara SDM anggotanya tidak dikembangkan, akan terjadi ketimpangan juga. Kemudian ada inisiatif rescaling. Jadi ini adalah transformasi kompetensi untuk mempersiapkan karyawan yang dengan peran yang terbaru ya. Dengan terbaru itu seperti apa dan bagaimana, ini harus kita juga sudah siapkan. Kemudian budaya inovasi yang mendorong eksperimen untuk dan pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang inovatif. Bahkan di RAT kami kemarin adalah dengan tema disiplin, inovatif, kreatif dalam menjalankan amanah.
Nah, itu yang kami arahkan bagaimana pengembangan SDM koperasi ke depan. Kemudian ada pengembangan talenta yang terkait dengan program akselerasi karir berbasis teknologi untuk meningkatkan potensi-potensi karyawan yang saat ini keren untuk apa istilahnya usaha-usaha itu sudah dibuka oleh Pak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo, termasuk di Minerba. Itu kan juga sudah terbuka. Kemudian next, dari sisi kerangka kolaborasi manusia dan AI, ya, ini adalah aspek kunci untuk kolaborasi manusia dan AI. Apa? Model kerja hybrid menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Jadi kalau tidak mengandalkan jam kerja aja, banyak waktu lembur dan sebagainya, tapi dengan kolaborasi manusia dan AI itu akan lebih mempercepat. Kemudian ada implementasi etis, ya, AI dan etis. Ya, ini penerapan prinsip etika dalam penggunaan AI untuk menjamin keadilan dan transparansi. Jadi tidak hanya berdasarkan intelijensi, tapi juga kita menjadi lebih arif, ya, lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi bagaimana kecerdasan perkembangan zaman AI kemudian dengan kondisi masyarakat kita, sehingga tidak gampang menyalahkan dan sebagainya, tapi tetap ya mengemban secara bersama-sama. Kemudian juga harus ada manajemen perubahan yang terkait dengan strategi transisi yang efektif untuk memfasilitasi pergeseran ke tempat kerja digital. Jadi tidak perlu membuat sebuah kantor yang terlalu besar dengan komponen yang banyak, akhirnya biayanya juga tinggi. Tapi bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu bisa dijalankan dari rumah juga sudah. Yang penting bagaimana target roadmap yang harus dibikin itu tercapai gitu. Ada roadmap, ada KPI, ada masing-masing di dalam manajemen itu kata kunci itu harus ditetapkan sebagai patokan untuk mencapai target yang diharapkan. Kemudian ada matrik kinerja, di antara adalah KPI yang relevan untuk mengukur keberhasilan dalam era digital dan adaptasi teknologi. Inovasi dan kreasi dalam bisnis, next. Kemudian ini ada misal ya, design thinking untuk solusi berbasis user yang mendalam untuk memahami kebutuhan pelanggan. Sehingga pelanggan itu sudah kebanyakan belanjanya di online, maka kita masih aja berjuang seperti itu, otomatis koperasi kita nanti ditinggal gitu. Jadi bagaimana mengedukasi anggota, kemudian anggota diajak kreatif juga untuk masuk kepada dunia digital tersebut. Kemudian ada eksperimen learning, yang ini adalah platform uji inovasi yang memungkinkan untuk melakukan eksperimen dan pembelajaran belajar dari kesalahan. Kemudian ada cross functional project yang kolaborasi lintas departemen untuk menciptakan solusi yang efektif. Ada pusat pengembangan solusi AI yang mendorong bagaimana inovasi dan kreativitas itu bisa dijalankan. Next. Berikutnya adalah kepemimpinan kira-kira di era AI. Next slide-nya, lanjut. Kepemimpinan di era digital kira-kira seperti apa? Aspek kunci kepemimpin di dunia digital. Jadi memimpin di era digital adalah membutuhkan skill adaptasi dan pemahaman teknologi. Tidak bisa kami misalkan kami berpegang teguh dengan kesantrian, dengan ini tidak mengikutkan teknologi di dalam perkembangannya, susah juga. Alhamdulillah di Sidogiri pun juga sistem pendaftaran, kemudian sistem pembayaran semua sudah digital. Kemudian adalah pembangunan misi, bagaimana menyelaraskan teknologi dengan strategis bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di sini yang kami maksud bagaimana kita punya roadmap di dalam mengembangkan koperasi, sehingga pada tahun saat ini, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, sampai minimal 5 tahun lah, itu kita punya roadmap yang untuk minimal itu
kalau diperluas dengan rencana jangka panjang barangkali akan lebih baik. Kemudian juga ada pengembangan soft skill yang efektif. Ada komunikasi skill, ya efektivitas komunikasi digital penting untuk penyampaian pesan-pesan yang jelas. Kemudian ada conflict resolution, yakni ada manajemen konflik digital yang membantu menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Next. Kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana membangun, ya. Next. Slide-nya lanjut. Nah, ini bagaimana membangun personal branding yang kuat. Nah, ini tentunya di sini strategi untuk membangun identitas profesional Anda diantaranya adalah ada digital presence, kemudian ada network building, ada content creator tentunya, konten kreasi, dan juga digital portfolio. Keempat-empatnya ini adalah bagaimana kita terus berkembang, melanjutkan membangun personal branding kita yang kuat tentunya. Next. Kemudian lanjut. Bisa nanti lebih lengkapnya dibaca di dalam makalah yang kami berikan. Ada inklusi dan sustainability yang bertanggung jawab. Tentunya di sini adalah inklusi digital, praktek-praktek yang berkelanjutan, kemudian juga dampak sosialnya seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini adalah ada pertimbangan lingkungan terkait dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri fintech. Next. Kami percepat, ada rekomendasi dan langkah selanjutnya adalah tindakan dan inisiatif untuk kemajuan karir. Satu, tentunya ada tindakan secara individu. Tidak, kita harus gerak, ya. Harik katanya itu. Kalau di Makkah itu harik ya haji. Jadi seperti itu. Al-harokah barokah. Jadi bergerak itu barokah. Barokah itu adalah menambah kebaikan. Tentunya adalah ada rencana tindakan individu yang untuk pengembangan karir yang terstruktur melalui roadmap yang jelas tadi itu. Kemudian ada inisiatif organisasi dalam pengembangan program-program talenta untuk meningkatkan kapasitas internal. Kemudian ada kolaborasi industri, jadi kita tidak hanya maju sendiri, tapi bagaimana menjalankan kemitraan strategis lintas sektor untuk memperkuat jaringan-jaringan keberadaan koperasinya. Makanya tadi sudah ada KMP, Koperasi Multipihak, itu adalah koperasi model baru yang memperkuat bagaimana jejaring itu menjadi disatukan. Kemudian ada advokasi kebijakan yang dengan dukungan regulasi yang diperkuat tentunya dengan transformasi digital. Next, di koperasi peluang dan tantangan karir di koperasi seperti apa kira-kira? Nah, ini kan. Nah, peluang secara spesialis transformasi digital syariah yaitu adalah nanti adalah merancang dan implementasi solusi, ya, AI sebagai prinsip syariah dalam operasional KSBS. Jadi ini dibuat rancangannya sehingga semua dasar terkait dengan produk-produk, baik itu produk funding atau financing, itu semua tersolusikan dengan transformasi digital ini. Sehingga masyarakat tidak perlu tanya ini bagaimana meragukan tentang kehalalannya, ya, tentang kebenaran syariahnya dan sebagainya, itu sudah bisa dilihat di situ. Kemudian ada pengembangan produk digital syariah yang berbasis AI. Jadi harus menciptakan produk-produk yang inovatif dan layanan yang teknologi digital. Semacam crowdfunding, penguatan dengan wakaf, dan sebagainya. Kemudian ada efisiensi operasional dan layanan inklusif. Jadi AI dapat meningkatkan efisiensi dan perluasan jangkauan ke layanan semua anggota. Jadi tantangannya di koperasi adalah bagaimana AI secara otomatis akan pekerjaan rutin, satu pekerjaan administratif yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa ada tergeser. Kemudian ada pergeseran kompetisi SDM, ya, tentunya yang baru-baru yang ini, ya, yang milenial akan lebih cepat dalam melakukan transformasinya. Kemudian ada kesenjangan digital anggota. Ini. Kemudian next. Persiapan karir kerja di koperasi kira-kira seperti apa bagi mahasiswa di era digital ini?
Satu adalah harus ada kombinasi keahlian, teknis, dan prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini mahasiswa perlu kuasai AI dan prinsip syariah juga soft skill-nya. Kemudian yang kedua ada penguasaan skill, ya grooming personality, yakni pengembangan kepribadian. Jadi mahasiswa di sini perlu penguasaan peningkatan skill pelayanan prima, ya, atau akhlakul karimah, public speaking, presentasi, selling skill dan lain-lain. Kemudian juga ada pengalaman praktis yang penguasaan product knowledge, yang dimana ini adalah bisa magang di KSDS yang sudah mapan di digitalisasinya atau IT-nya, juga perluasan tentang network, branding, dan branding diri sebagai influencer dan follower. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak kepanjangan ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada kesalahan, dan karena kami harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Majid, luar biasa hari ini paparannya. Untuk teman-teman, gimana? Sudah ada bayangan nih, kira-kira nanti ke depannya mau seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ke kolom chat atau mungkin langsung raise hand. Nanti saya persilahkan untuk teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan narsum kita yang pertama, Bapak Abdul Majid. Gimana nih, ada yang mau tanya nggak? Di kolom komentar. Oke. Oh, belum ada yang bertanya. Oke, sudah ada yang bertanya. Wow. Ini ada dari Heri Sanjaya. Halo, Heri Sanjaya. Terus ini ada juga dari Zainul Hasan. Baik, kami tampung dua pertanyaan dulu. Mohon izin. Oke, untuk Heri Sanjaya, apakah mau langsung bertanya atau cukup saya bacakan? Kalau mau langsung bertanya, monggo saya persilahkan untuk open mic dan juga open kamera. Halo, Kak Heri Sanjaya. Halo, apakah masih di ruangan untuk Kak Heri Sanjaya? Oke, baik. Sepertinya saya saja deh yang membacakan. Ini luar biasa hari ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Hari Sanjaya dari Universitas Putra Batam, Prodi Teknik Informatika. Izin bertanya. Yang pertama, banyak pekerjaan yang telah digantikan oleh AI dan otomatisasi. Apakah ini akan menciptakan pengangguran massal atau justru memunculkan industri atau peluang kerja baru? Yang kedua, jika AI dapat menggantikan banyak pekerjaan manual dan rutin, apakah kita harus mulai mempertimbangkan universal basic income atau UB sebagai solusi ekonomi? Terus yang ketiga, jika AI bisa memberikan saran karir yang lebih akurat daripada konselor manusia, apakah profesi seperti guru atau mentor masih diperlukan di masa depan? Monggo Bapak, itu satu pertanyaan dari Dek Hari. Baik, terima kasih Bu Luni. Jadi yang pertama yang terkait dengan kemajuan teknologi di AI, saya melihat seperti ini. Apakah nanti menciptakan pengangguran baru ya? Dengan AI bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti hanya bagian analisis, kemudian juga bagian administrasi dan sebagainya. Saya pikir tinggal kita
apakah kita atau lembaga kita mau, ini adalah pilihan ya. Bagaimanapun AI ini adalah pilihan untuk kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menghasilkan yang lebih efektif dan efisien ataukah tidaknya. Tentunya kalau tidak, tentunya ya perusahaan kita, lembaga kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita mau, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan update tadi itu. Berarti menuntut suatu perusahaan untuk lebih inovatif, kreatif dalam mengalokasikan sumber daya manusianya tadi itu. Sehingga update skill, kemudian bagaimana melakukan update skill kepada karyawan itu untuk tidak hanya melakukan itu, tapi melakukan hal lain yang termasuk menunjang perkembangan produktivitasnya. Tentunya dengan KPI yang sudah kita tentukan, yang kita harapkan untuk bagaimana ini adanya AI ini tidak mudorot ya, tidak memberikan dampak bahaya atau negatif pada kita. Harapan saya itu sebetulnya antara peluang dan tantangan ini kan beda-beda tipis. Kita bagaimana menangkap peluang tersebut ya. Bagaimana menangkap peluang tersebut dengan baik, maka peluang itu kalau tidak ya, peluang kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, maka peluang itu akan berbalik menjadi ancaman. Nah, makanya kita dituntut untuk bergerak lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih gigih lagi gitu loh. Itu yang jawaban pertama. Ada 3 tadi. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu nih? Agak lupa saya itu. Oke, yang kedua ini jika AI dapat menggantikan banyak pekerjaan manual rutin, apakah kita kita harus memulai mempertimbangkan universal basic income atau UB sebagai solusi ekonomi, Bapak? Saya kira itu juga jadi pilihan ya, bagaimana kita melakukan efektivitas dan efisiensi seperti yang tadi sudah saya katakan. Tapi yang terakhir, yang ketiga tadi itu, apakah pertanyaan yang ketiga tadi akan menyebabkan fungsi guru, mentor ini akan tergantikan? Enggak juga itu loh. Enggak juga, justru di situ ada peluang yang bagus kita menjadi sebuah guru yang mengikuti dan mengajukan dengan sistem AI untuk mempermudah. Untuk mempermudah bagaimana digitalisasi di dalam sistem layanan, baik itu konsultan atau pengajaran, itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Menurut saya ini adalah sebuah tantangan, bukan lagi menjadi ini membunuh, menghabisi karir-karir yang sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Tidak. Justru ini adalah menjadi peluang baru untuk melakukan lebih inovatif lagi. Jadi ini, bahkan tetap justru posisi itu jika kita masih belum punya perusahaan sendiri, atau ini kan bisa ada peluang di situ untuk menjadi konsultan-konsultan yang berbasis AI. Tapi mohon maaf, AI itu tidak segala-galanya, tidak segala-galanya. Apapun AI itu masih harus disaring dan disesuaikan dengan kultur dan budaya di daerahnya itu sendiri. Termasuk bagaimana semisal budaya NU, kan beda dengan budaya di luar NU, budaya orang desa, budaya orang pesantren. Nah itu tetap harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam komunitas tersebut. Saya pikir itu jawabannya, Bu Lini. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabnya. Bagaimana untuk Kak Hari? Apakah ada feedback? Halo, Kak Hari, apakah ada feedback? Cek. Kak Hari, apakah masih di room Zoom? Oke, baik.
ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Kak Zainul Hasan. Kak Zainul Hasan ini ada pertanyaan bagaimana cara pekerja dan keterampilan rendah bisa bersaing di era AI dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan AI dalam uh, pegawai kerja dan manipulasi informasi dan bagaimana cara mengetahui bahwa itu pekerjaan AI. Mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya oleh Pak Abdul Majid terkait bagaimana agar kita bisa bersaing dengan AI dan penyalahgunaan. Mungkin bentar. Ini Bapak. Izin Pak Abdul Majid. Iya. Ya, ini sebenarnya hampir sama sih Pak. Bagaimana cara pekerja dengan keterampilan rendah bisa bersaing dengan AI dan bagaimana cara mencegah penyalahgunaan AI gitu kan, agar kita juga tahu gitu kan mana yang manipulasi informasi. Halo. Oke, ya mungkin itu Oke. bisa di ini Pak ditanggapi terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya bukan ini ya, kita memaksakan diri untuk AI. Sebetulnya kecerdasan manusia itu kan AI kan kecerdasan buatan sebetulnya. Kecerdasan manusia itu sebetulnya ada banyak hal kan. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, kemudian juga ada kecerdasan yang lain yang sebetulnya bisa kita kembangkan ya di dalam terkait dengan perkembangan. Jadi kita kalau saya sih ya sebetulnya apa yang ada yang saat ini kami pelajari itu tidak harus. Jadi AI itu sebetulnya tidak menjadi inti, tapi AI ini adalah penunjang. Tetap pengambil kebijakan, keputusan, pertimbangan itu adalah orangnya yang untuk menjalankan. Termasuk sebetulnya orang dengan, mohon maaf ya, mungkin dengan kecerdasan buatan, secara kemampuan intelektual kalah, tapi justru di situ sebetulnya adalah menjadi pintu untuk mengupdate diri di dalam meningkatkan apa intelijensinya, saya pikir. Jadi jangan AI ini malah diadu dibandingkan dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita, itu salah. Jadi harusnya AI ini cuma penunjang bagaimana kita melakukan updating terhadap kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi dari sini kita harus bisa cerdas untuk menyikapi adanya AI itu posisinya di mana di antara kita. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi? Agak lupa ini. Mohon maaf ini Mudorot tadi. Bapak, mudorotnya ini penyalahgunaan. Tetap makanya penyalahgunaan saat ini seringkali ya seperti yang kami alami sendiri itu ada fintech yang mengatasnamakan BM2GT padahal kami belum ada itu gitu loh. Itu juga banyak yang